Assalamualaikum, sahabat Asriko Kreasi. Kita ketemu kembali untuk berbagi bersama bagaimana membuat sulam sasiko dengan motif bunga-bunga seperti hasil yang sekarang saya tunjukkan. Kalau di video sebelumnya saya hanya menggunakan satu lembar kain saja, tetapi yang kali ini saya akan menggunakan 2 lembar kain yang sudah dijahit, kemudian kita sulam. Setelah kain yang kita sudah beri grid kotak-kotak selesai dengan ukuran 1 x 1 cm seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita siapkan benang, jarum seperti biasa. Kali ini saya akan menggunakan teknik tidak dengan simpul, tapi langsung dimasukkan ke dalam kainnya. Dan nanti hasil akhirnya bagian belakang akan terlihat rapi karena memang itu yang akan kita munculkan gitu. Jadi bagian depan dan bagian belakang akan kita tampilkan, jadi saat dipakai dia akan menjadi lebih cantik. Yang pertama kali dilakukan adalah membuat garis batas ini dulu sebelum membuat polanya. Oke, seperti ini. Masukkan jarum dengan arah berlawanan dari awal, tidak terlihat dari belakang. Oke. Kemudian kita mulai jelujur. Pelan-pelan. Nanti ini akan jadi bordernya. Jadi ambil jaraknya setengah senti seperti ini. Biarkan dahulu ini. Nanti terakhir baru kita akan selesaikan. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Dan kita harus lakukan seluruhnya membentuk kotak-kotak, membentuk kotak gitu, kotak besar di sini sebagai bordernya. Oke, kita lanjut ya. Kalau menggunakan jarum sasiko yang panjang akan lebih enak gitu. Karena dia akan muat beberapa tusukan, beberapa langkah gitu. Tapi kalau tidak ada, dengan jarum pendek pun, jarum sulam biasa yang pendek asal tajam, it's okay. Kita lanjutkan dulu sampai habis, baru kita bisa masuk ke dalam polanya ya. Sudah hampir selesai kita menyulam bagian pinggirnya. Kita akan tutup sampai di sini, close di sini saja benangnya. Jadi, oke. Mohon maaf kalau ada penampakan kucing di sini. Ini Mas Billy lagi mau ikut syuting, disuruh turun, dia nggak mau. Hanya kelihatan bulu-bulunya saja. Oke.
bordernya sudah selesai. Jadi langkah pertamanya sudah selesai, seperti ini. Kita akan lanjut ke membuat polanya ya, dengan benang yang sama. Oke? Kita lanjut sekarang membuat pola untuk bunganya. Karena ini berbentuk bunga, jadi langkahnya tetap sama, seperti biasa, lurus, berputar ke bawah. Hanya jumlah tusukan kecilnya saja yang berbeda. Kalau tadi ini hampir 1,5 cm lebih, kalau ini nanti akan kecil-kecil, jadi kita bisa lihat instruksinya di pola. Kita akan mengerjakan pola di baris pertama. Jadi kita perlu 2 ini saja, 2 langkah saja. Maksudnya jarak 2 cm. Masukkan di sela-sela antara 2 kain, jangan sampai terlihat. Kemudian kita putar sedikit. Kita langsung naik ke baris pertama. Oke. 1,5 cm. Tahan dengan ibu jari, biarkan sisanya, kemudian kita mulai. Lompat 1, oke. Perhatikan polanya. Kita tarik. Oke. Saya sengaja menggunakan jarum yang panjang supaya lebih cepat untuk menyulamnya, karena ini jaraknya lumayan panjang juga. Jadi kalau jarumnya pendek kan harus berkali-kali. Kalau dengan jarum panjang dia bisa beberapa tusukan langsung sekali jalan. Tapi enggak, saya akan pelan-pelan juga di sini. Jadi kelebihan menggunakan jarum sasiko yang panjang, kita bisa membuat sulaman itu langsung beberapa jarak, langsung dalam satu tarikan. Jadi itu akan mempercepat kerja dari sulaman sasiko. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, gunakan jarum yang ada di rumah saja, juga tidak masalah, yang penting bisa rapi. Oke, kita akan lanjut. Jadi nanti hasil akhir dari sulaman ini, depan dan belakang, akan tampak. Oke. Seperti ini. Nah, baris kedua adalah di sebelah sini, tapi dengan jarak lompatan yang berbeda. Oke, kita akan close. Nah, pada saat kita menyelesaikan atau memindahkan dari baris pertama ke baris kedua atau ke baris-baris selanjutnya, tetap kita tidak boleh menampakkan selain border ini. Jadi kita tetap harus seperti ini. Oke. Keluarkan sedikit.
sedikit saja, terus kemudian kita belok. Ambil sedikit juga, jadi tidak boleh ambil banyak ya, sedikit saja, hanya sekedar membuat dia ini saja, membuat dia nyangkut saja di kain ini. Nah, oke. Setelah seperti ini, kita akan pindahkan ke sini. Jadi bagian belakangnya kan rapi, tidak terlihat. Jadi kita bisa lanjut lagi. Hanya beda lokasi saja. Oke, kita harus teruskan dengan cara berputar untuk langkah yang pertama. Langkah pertama untuk arah horizontal, ini sudah saya selesaikan bagian depannya, dan ini adalah bentuk bagian belakangnya. Selanjutnya adalah langkah kedua, arahnya adalah kebalikannya, yaitu vertikal. Nah, ini bentuk vertikalnya. Seperti ini. Tetap sama, panjang, jenis tusukannya, hanya kebalikan arahnya saja. Nah, apabila dua langkah ini sudah selesai, bentuk bagian belakangnya adalah seperti ini. Ini bentuk bagian belakangnya. Ini bentuk bagian belakangnya ketika masih di langkah 1. Ini bagian depan ketika sudah langkah 1 dan 2, sedangkan ini masih ada di langkah 1. Kita coba ya, untuk di langkah yang kedua. Oke, sama seperti yang langkah 1, hanya berbeda arah saja. Perhatikan jaraknya supaya kelihatan sama dan konsisten. Seperti ini hasilnya. Ketika sudah selesai dan kita harus ganti baris, kita harus masukkan jarum ini di antara sela-sela benangnya. Tidak terlihat dari luar ya. Oke. Kita masukkan sedikit seperti ini. Tidak terlihat. Ini tumpukan yang tadi, yang di sini. Kita tarik pelan. Kemudian kita masukkan kembali. Ini untuk mengunci. Tetap sama di antara sela kedua kain. Baru kita masukkan dari arah sini. Tidak terlihat dari belakang juga. Jadi prinsipnya adalah perpindahan dari setiap baris itu sulamannya tidak boleh terlihat dari luar. Jadi kita lanjut seperti tadi. Kita lanjutkan ya. Kita mulai dari sini. Sama seperti yang sebelumnya. Kita mengawali tanpa disimpul. Jadi kita masukkan benangnya. Kemudian kita cari jalannya. Bagian belakang tidak nampak. Oke, tahan. Biarkan agak panjang sedikit supaya kita tahu.
sama, 2 langkah juga seperti ini, hanya arahnya saja yang berbeda. Oke. Setelahnya kita akan pindah sebelah sini. Jadi kita masukkan benang. Ingat, jangan sampai tembus ke belakang. Kita masukkan kembali sedikit. Cek lagi. Kalau masih ada terlihat jarumnya, mulai lagi cari selanya. Jadi arahnya diagonal, sambung ke sini, kemudian sambung lagi, arahnya diagonal. Lanjut sampai habis. Langkah yang keempat, saya akan mulai dari tengah. Tetap sama dengan langkah yang sebelumnya. Diselipkan di samping juga. Supaya kelihatan utuh bunganya. Perlu sedikit teliti, fokus, karena ini bunganya kecil-kecil. Tetapi bila menginginkan ada beberapa, mungkin ada yang lebih panjang dari yang lain, itu pun tidak masalah. Ada beberapa sisi yang lebih panjang di antara kelima sulaman ini, itu pun boleh. Jadi jangan takut untuk berkreasi sepanjang sudah tahu pakemnya dan bagaimana menyulamnya, urutannya, itu tidak jadi masalah. Jadi tidak susah untuk menyulam sasiko selama tahu urutannya, berapa besar panjangnya, dan bagaimana cara menyelipkan, diaplikasikan ke mana. Itu akan lebih mudah membuat kita mengerti bagaimana jalannya pola dalam sasiko. Oke, saya akan teruskan sampai habis. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini bunga yang sudah jadi. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sulaman, 8 titik sulaman. Dan nanti ini kalau sudah jadi, akan terbentuk bunga kecil-kecil. Jadi kalau mau bikin di rumah dengan warna benang yang berbeda, akan lebih cantik lagi. Oke, saya teruskan ya. Tinggal kita close ke arah berlawanan. Oke. Kelihatan cantik bukan? Dengan langkah-langkah yang kecil, dia menjadi rapi. Dan ini adalah bagian belakangnya. Jadi sekarang kita rapikan sisa-sisa benang sebelum kita akan menutup untuk bagian bordernya. Jadi nanti kita akan sulam lagi bagian sampingnya ini supaya terlihat lebih cantik. Selanjutnya adalah membuat border ini lebih cantik. Kita ambil benang, kemudian kita masukkan seperti biasa. Jadi ini kita hanya masukkan saja
kita selipkan di antaranya. Gunakan bagian belakang dari jarum supaya tidak nyangkut. Jadi gunakan bagian sini ya. Jadi bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya tetap sama. Kita lakukan satu persatu, tidak bisa langsung, supaya nanti benangnya tidak tertarik dan mengkerut. Ada sisa benang kita singkirkan. Jadi kita lakukan sampai sekeliling dari border ini. Demikian hasil akhir dari sulem sasiko motif bunga dengan tipe bolak-balik, reversible sasiko saya menyebutnya. Ini bagian depan, bunga kecil-kecil dengan border di bagian pinggirnya. Kemudian ini adalah bagian belakangnya, cukup rapi juga. Oke, cantik dan mudah membuatnya. Oke, sampai ketemu di pola berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.